pada video praktikum kali ini kita akan membahas praktikum dengan judul diagram Turner. Praktikum ini ya tujuannya kita akan membuat diagram Turner ya, tiga senyawa itu adalah air ya, asam asetat ya, dan kloroform. Kloroform. Oke, secara sederhana saya jelaskan konsepnya ke teman-teman semua bahwa kalau kita mencampurkan air dan asam asetat ya, maka awalnya ini adalah satu fasa atau homogen. Ya, jadi satu fasa ya, homogen. Nah, kalau kemudian dalam campuran homogen ini, air dan asam asetat ini kemudian kita tambahkan dengan kloroform ya, ya, maka kloroform yang masuk itu awalnya akan melarutkan dimer dari asam asetat sampai kemudian dimer asam asetat ini habis, sehingga kemudian kloroform ini itu tidak lagi bisa bercampur dengan campuran awal ini, sehingga yang satu fasa atau yang homogen ini itu akan berubah menjadi dua fasa atau campurannya sudah heterogen. Artinya apa? Artinya campuran tiga senyawa ini itu akan melewati titik kesetimbangan ya, ada titik kesetimbangan ya, kesetimbangan dari satu fasa menjadi dua fasa. Nah, tugas kita di praktikum ini adalah menemukan titik kesetimbangan tersebut, di mana dia berubah, pada titik mana dia berubah dari satu fasa menjadi dua fasa. Contoh misalnya seperti ini, teman-teman. Misal kita siapkan ini Erlenmeyer, kemudian dalam Erlenmeyer ini kita tambahkan dengan air, ya, air 9 mili, ini air 9 mili, kemudian kita masukkan asam asetat, maka asam asetat ini itu akan terionisasi sebagian dan sebagiannya tetap sebagai asam asetat, membentuk dimer. Ya. Nah, kalau kemudian setetes demi setetes kita masukkan kloroform, maka yang awalnya di sini dia satu fasa, ya, satu fasa, maka tambahan setitik demi setitik kloroform itu akan mengubah yang satu fasa ini, ya, jadi awalnya ini satu fasa, ya, kemudian tambahkan dengan kloroform, maka dia akan berubah menjadi dua fasa pada titik tertentu atau pada titik keseimbangan satu fasa menjadi dua fasa. Apa gunanya titik keseimbangan itu? Titik keseimbangan itu akan kita gunakan untuk membuat diagram Turner. Diagram Turner, tiga senyawa ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini ada titik-titik keseimbangan ya, dari titik-titik fraksimal. Nah, ini ada titik-titiknya. Nah, titik-titik ini nanti akan menandakan dari satu fasa, nanti satu fasa dari sini ya, ini satu fasa, dia akan berubah menjadi dua fasa di sini. Nah, tugas kita adalah menemukan ini, titik-titik ini ya, titik-titik ini di praktikum ini, sehingga nanti kita bisa menduplikasi diagram Turner ini dengan cara praktikum sendiri. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, sebelum saya menjelaskan proses kerjanya, saya akan jelaskan terlebih dahulu alat-alat dan safety lab yang kita butuhkan. Yang pertama, saya jelaskan dulu safety lab untuk praktikum ini yang perlu kita pakai. Tentu standar kita harus menggunakan jas lab ya, dan sarung tangan latex ya. Karena nanti kita akan menggunakan bahan-bahan kimia yang sifatnya korosif seperti asam. Dan juga kita butuh Google, ini kacamata ini, karena nanti kita pakai lemari asam dan kita akan menggunakan bahan-bahan kimia yang khawatirnya nanti itu akan mengganggu mata ya, sehingga kita perlu melindungi mata kita. Ini kita pakai dulu. Baik, teman-teman, saya sudah lengkap dengan safety lab saya. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan ya. Pertama kita gunakan seperangkat alat titrasi ya, mulai dari Erlenmeyer. Nanti kita akan tempatkan bahan-bahan kita di sini. Kemudian kita butuh buret ya. Nanti kita akan titrasi menggunakan buret lengkap dengan statifnya. Dan kemudian untuk bahan-bahannya nanti, karena kita perlu masukkan bahan-bahan ke dalam Erlenmeyer, kita butuh pipet ya. Ini pipet 10 mili ya, dengan pompanya. Dan juga untuk transit bahan-bahan kimia kita butuh ini gelas piala, ini untuk transit bahan kimia ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan kita butuh aquades
Dan untuk kloroform dan asam asetat glasialnya kita tempatkan di lemari asam ya, karena sifatnya korosif. Nanti kita akan ambil di sana. Baik, sekarang kita akan mulai prakteknya. Di sini kita menyediakan ada 9 gelas Erlenmeyer ya, karena nanti kita akan membuat 9 titik kesetimbangan di diagram Turner kita ya. Tapi untuk video praktikum ini tentu tidak semua kita kerjakan karena semua prinsipnya sama ya. Saya akan mencoba salah satu yang mungkin nanti agak rumit ya ketika teman-teman praktek sendiri. Saya akan mencoba yang gelas yang ke-6 ya, gelas yang ke-6. Nah, di gelas yang ke-6 ini kalau teman-teman lihat di tabel di modul praktikumnya, nanti kita akan tambahkan 6 mili asam asetat glasial dan 4 mili air ya di sini. Nah, ini kita kalau teman-teman masih ingat mungkin di kimia dasar, kalau kita mencampurkan asam dengan air, maka yang pertama harusnya air dulu. Ya, air dulu baru kemudian asam asetat glasial. Nah, ini saya akan tambahkan asam asetat saya akan tambahkan air dulu. Ini sudah saya siapkan pipetnya 10 mili. Nah, saya ambil bahan dari sini. Ya, ini air berarti kita butuh 4 mili ya. Ya, 4 mili. Berarti kalau di sini di 6 ya, angka 6. Ya, ini saya masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer ini. Ya, dimasukkan semua. Ya, ini ya. Oke, nah ini sudah siap 4 mili air ya, atau aqueous. Nah, sekarang di sini kita akan tambahkan dengan asam asetat glasial, tapi menambahnya itu harus dari lemari asam. Ya, sekarang kita ke lemari asam. Baik, teman-teman, di praktikum ini kita membutuhkan lemari asam ya. Ini namanya lemari asam. Lemari asam ini kita gunakan untuk mempreparasi bahan-bahan yang sifatnya menghasilkan bau yang menyengat atau menghasilkan gas atau yang sifatnya korosif ya. Sehingga di sini kita butuh safety lab ya yang lebih lengkap ya. Kita butuh Google, kacamata ini, sarung tangan harus kita pakai karena nanti ini bahan-bahannya korosif ya, sehingga kita perlu melindungi tangan kita. Baik, di sini bagaimana tadi saya sampaikan, di sini kita butuh untuk mengambil asam asetat glasial ya, kita butuh 6 mili. Nanti akan kita tambahkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah kita siapkan di sini, yang sudah ada airnya 4 mili ya. Nah, teman-teman perlu ingat kalau kita mengambil bahan dari botol bahan kimia, maka kita harus pindahkan dulu bahan kimia ini ya ke gelas transit ya. Kita biasanya pakainya gelas piala ya. Jadi nggak boleh kita ambil bahan itu langsung dari botol ya. Misalnya ini pipetnya, kita celupin pipetnya di sini, itu nggak boleh ya. Ini harus kita pindahkan dulu ke gelas transit, baru nanti pipetnya ini kita ambil dari gelas transit ya, agar menjaga ini tidak terkontaminasi ya. Oke, sama seperti air tadi, cara mengambilnya ya, kita pakai pipet ya dengan pompanya nih ya. Ya, kita harus mengambilnya dari gelas transit ya. Ini sudah saya siapkan di sini, sudah saya pindahkan tadi ya. Nah, sebelum kita mengambilnya, kita perlu pastikan bahwa blower dari asam asetat ini sudah kita nyalakan. Ya, ini agar uap atau gas yang dihasilkan dari bahan kimia ini itu tidak ke depan ya, tapi ke atas. Oke. Ini saya ambil. Kita butuh 6 mili. Sebentar, kurang terlihat. Ya. Oke, kita tambahkan di sini pelan-pelan ya. Jadi kenapa harus air dulu? Karena reaksi ini sifatnya eksotermis ya. Sehingga kita perlu meredam ya, meredam panas yang dihasilkan dengan air ya. Jadi air terlebih dahulu baru kemudian asam asetat glasialnya. Ya, sehingga panas yang dihasilkan itu tidak terlalu terasa di kulit kita karena ini eksotermis. Nah, baik, ini sudah kita campurkan. Jadi di sini sudah ada dua bahan kimia, yaitu ada air yang pertama dan asam asetat glasial. Ya, ini sifatnya homogen, masih satu fasa. Nanti akan kita titrasi dengan kloroform sehingga dia berubah dari satu fasa menjadi dua fasa. Oke, kalau sudah, kita rapikan kembali alat-alat yang kita gunakan. Ya, ini kita kembalikan, kemudian blowernya sudah bisa kita matikan. Baik, teman-teman, ini adalah campuran air dengan asam asetat. Ya,
Ini satu fasa ya, karena terionisasi asam asetatnya. Nah, ini akan kita tambahkan dengan kloroform dengan cara dititrasi. Ya, maka nanti yang satu fasa ini dia akan berubah menjadi dua fasa. Ya, karena kloroformnya sudah tidak larut dalam campuran ini. Ya, atau sudah tidak homogen dalam campuran ini. Oke, kita akan coba titrasi. Ya, dipastikan dulu angka di buretnya. Ya, nanti kita akan titrasi sehingga larutan bening ini itu akan berubah menjadi keruh. Ya, keruh itu menandakan sudah heterogen ya, artinya sudah ada dua fasa. Ini pelan-pelan. Ya. Sambil diaduk ya. Ya, sambil terus diperhatikan sampai kemudian dia jadi keruh ya. Seperti ini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatikan, dari bening sekarang sudah jadi keruh, ya. Nah, ini artinya sudah ada dua fasa di sini, ya. Artinya kloroformnya yang kita tambahkan itu sudah tidak homogen dengan air dengan asam asetat glasialnya. Artinya semua dimer itu sudah larut dalam kloroformnya. Nah, setelah ini baru kemudian kita baca, ya, berapa mili yang kita butuhkan, ya. Ya, ini berarti kita butuh 1,2 mili, ya. Kita butuh sekitar 1,2 mili. Nah, 1,2 mili itu kemudian kita masukkan nanti ke tabel, kemudian kita ubah ke fraksi mol, kemudian kita nanti akan dapatkan diagram Turnernya. Teman-teman, praktek kita sudah selesai, dan tadi kita menggunakan salah satu safety lab yaitu sarung tangan ini ya, untuk melindungi tangan kita dari bahan-bahan sifatnya korosif. Nah, untuk membuka sarung tangan ini, teman-teman tidak boleh sembarangan ya, ada caranya. Saya praktekkan. Yang pertama-tama, ini yang kiri ini bisa teman-teman tarik dari ujung sini ya, ditarik sampai lepas ya. Kemudian ini jangan dilepas dulu dari tangan kanan, baru kemudian teman-teman tarik yang sebelah kanan ini ya, sampai kemudian keduanya menyatu seperti ini, baru kemudian dibuang. Ya, jadi sarung tangan ini tidak boleh dipakai dua kali. Ya. Untuk yang latex ya. Kalau sarung tangan gede itu bisa. Baik, teman-teman, kita sudah melaksanakan praktikum kita. Sekarang kita akan mengolah data yang kita hasilkan, ya. Idealnya teman-teman sebenarnya harusnya mencobanya dari gelas 1 sampai gelas 9 ya. Tapi sebagai contoh, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data tapi menggunakan gelas yang ke-6 ya. Gelas yang ke-6 tadi kita pakai gelas yang ke-6 ini. Tadi kita mencampurkan airnya itu 4 mili. Ya, kemudian asam asetatnya itu tadi 6 mili ya, 6 mili. Kemudian kita titrasi dengan kloroform ya. Tadi kita titrasi sampai keruh dan kita butuh 1,22 mili ya, 1,2 mili. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengkonversi satuan mili ini ke satuan gram ya. Jadi mili ya, kita konversi dulu ke gram ya. Kemudian gram ini kita konversi ke mol. Ya. Nah, bagaimana cara mengubah mili ke gram? Teman-teman tentu sudah tahu, kita menggunakan massa jenis atau roh. Ya. Kemudian bagaimana cara mengubah gram ke mol? Tentu teman-teman sudah tahu, mol itu adalah massa atau gram per mr ya, massa relatifnya. Maka nanti kita akan mendapatkan molnya. Maka kalau asam asetat itu ada 6 mili ya, kita konversi ke gram dengan menggunakan massa jenisnya. Kemudian gramnya kita konversi ke mol ya, dengan menggunakan gram per mr. Maka nanti kita akan dapatkan berapa mol asam asetatnya. Air juga sama ya, dari 4 mili ya kita dapatkan gramnya, kemudian kita dapatkan molnya. Maka nanti akan berapa gram untuk airnya. Sama dengan kloroform, 1,2 mili kita konversi sampai dapat molnya. Nah, setelah molnya ketemu, molnya masing-masing ini kita jumlahkan ya. Jadi nanti teman-teman butuh buat tabel lagi ya. Berarti nanti sini asam asetat ya dalam satuan mol gitu ya. Kemudian air juga sama dalam satuan mol. Kemudian kloroform dalam satuan mol ya. Jadi di sini gram dulu, sini nanti mol. Maka nanti teman-teman akan dapat di sini ya. Untuk asam asetatnya nanti di sini ada berapa mol, misalnya X, kemudian airnya ada berapa mol, misalnya Y, kemudian kloroform misalnya nanti Z ya, ada berapa. Ini kita total ya, total berarti nanti sini X plus Y plus Z ya, maka ini namanya mol total ya. Nah, ini semua akan kita gunakan untuk menentukan fraksi mol, karena di diagram Turner
ya parameternya adalah fraksi mol. Bagaimana cara menghitung fraksi mol? Rumusnya saya tuliskan di sini, ya. Misal fraksi mol air atau X air, ya, maka caranya adalah mol air berapa dibagi dengan mol total. Apa mol total? Yaitu mol air ditambah mol asam asetat ditambah mol kloroform. Ya, kita bagi, maka kita akan dapatkan fraksi molnya. Fraksi mol air. Fraksi mol asam asetat juga sama. Kita hitung seperti cara itu. Berarti kalau asam asetat ini kita ganti. Asam asetat ini, air ini kita ganti dengan asam asetat. Berarti kalau fraksi mol asam asetat berarti mol asam asetat dibagi dengan mol air ditambah mol asam asetat ditambah dengan mol kloroform. Nah, fraksi mol kloroform juga sama. Ini kita ganti dengan kloroform. Nah, maka campuran ini 6 mili, kemudian 4 mili, 1,2 mili sekarang sudah berubah menjadi fraksi mol. Nah, fraksi mol itu kemudian kita gunakan untuk menghitung atau membuat diagram Turner ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya membuat diagram Turner ini. Nah, jadi teman-teman, awalnya yang kita campurkan itu adalah asam asetat. Asam asetat itu berada di sisi ini. Ada di sisi sebelah kiri ini, ya. Ini asam asetat dari fraksi mol 0, ini fraksi mol 0 ke fraksi mol 1. Nah, ini asam asetat. Ya. Kemudian untuk air ini, ya, sebelah kanan, ya, dari fraksi mol 0 ini, ya, ke fraksi mol 1. Gitu. Kemudian kloroform yang garis bawah. Ini kloroform garis bawah dari fraksi mol 0, ya, ke fraksi mol 1. Ya, artinya fraksi molnya naik dari 0, kemudian 0, ya, ini 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai nanti 0,9 dan 1. Nah, ini kalau kloroform. Kalau asam asetat berarti sini 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai nanti 0,9 dan 1. Ya, ini fraksi molnya. Kemudian ini air, ya, dari sebelah kanan ini dari fraksi mol 0 0,1, 0,2 sampai nanti 0,9 dan 1, ya, fraksi molnya 1. Nah, kalau kita mencampurkan air dengan asam asetat, ya, berarti kloroformnya belum ada. Artinya kloroformnya fraksi molnya masih 0, berarti di sini. Ya, berarti di sini. Nah, misalnya kalau tadi teman-teman menghitung fraksi molnya sini tadi, ya, asam asetat, air, ya. Misalnya, ya, karena tadi itu banyakkan yang asam asetatnya, ya, banyakkan asam asetatnya, anggaplah misalnya ini 0, ya, 1, 2, 3, 0,4, 0,5, 0,6 misalnya di sini. Misalnya, ya, fraksi molnya asam asetat itu di sini, ya, garis mendatar ini, ya, fraksi molnya asam asetat. Kemudian untuk air 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 di sini. Nah, untuk kloroformnya kenapa di sini? Karena kloroformnya masih 0. Belum ada. Ya. Nah, kalau kemudian ini kita titrasi, tadi kita titrasikan, ya, maka fraksi molnya air, ya, fraksi molnya air awalnya 1, 2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, maka dia akan berkurang. Ya, dia akan mengikuti garis ini. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini 0,1, ini 0,2, 0,3, 0,4. Karena kita tambahkan dengan kloroform, maka fraksi molnya air sudah berkurang. Berarti sudah di bawahnya 0,4 ini. Ya, ini 0,4, ini 0,3. Berarti kira-kira antara sini. Gitu kan, ya? Nah, kalau yang asam asetat 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Berarti 0,6 sini kan, ya? Nah, sama, karena kloroformnya sudah bertambah, maka fraksi mol asam asetat itu akan berkurang. Maka dia akan di bawah garis ini. Maka dia akan sini, di sini. Kalau kita tarik garis, sampai nanti dia akan ketemu di titik ini. Nah, titik inilah titik di mana ini fraksi molnya asam asetat di sini, ya. Kemudian fraksi molnya air di sini. Ya, ini ketika sudah 3, ya, dan fraksi molnya kloroform di sini. Nah, ini. Nah, inilah titik, ya, di mana 3 campuran ini, ya, kombinasi fraksi molnya itu akan berubah dari satu fasa, ya, tadi sudah kita jelaskan, menjadi 2 fasa. Nah, kalau teman-teman teruskan, ini tadi yang 6, ya, gelas 6, nanti teman-teman mulai dari gelas 1, gelas 2, gelas 3 sampai gelas 9, maka nanti teman-teman akan menemukan banyak titik di sini. Banyak titik di sini, ya. Nah,
Titik ini kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, itulah adalah garis kesetimbangan dari satu fasa menjadi dua fasa. Ya. Untuk membuat grafik seperti ini, teman-teman tidak bisa menggunakan Excel ya. Nanti harus tambahkan plugin ya, namanya Excel Stat ya. Nanti teman-teman tambahkan plugin ini di Excel-nya. Ya, sehingga kemudian Excel-nya bisa membuat diagram Turner seperti ini ya. Karena kalau Excel itu defaultnya adalah hanya dua ya, X dan Y. Tapi kalau seperti tambahkan plugin Excel Stat, nanti teman-teman bisa buat 3 sisi seperti ini, sehingga jadilah diagram Turner ya untuk praktikum kita. Nah, itu tugasnya teman-teman untuk praktikum ini adalah membuat diagram Turner ya, atau menduplikasi diagram Turner ini dengan data-data praktikum yang kita dapatkan ya. Nanti bisa menggunakan Excel, tapi harus tambahkan plugin Excel Stat. Baik, sekira itu teman-teman. Silakan dipelajari ya, silakan nanti datanya nanti akan saya lengkapi ya, saya akan kirimkan ke teman-teman datanya, sehingga nanti teman-teman bisa olah sendiri data yang sudah saya berikan sampai nanti bisa mendapatkan diagram seperti ini. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua.